warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemarin kita sudah banyak belajar tentang sumber energi dari matahari. Sekarang, apakah ada sumber energi lain di bumi? Hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Tetapi jangan lupa sebelumnya kita harus melaksanakan protokoler kesehatan. Yang pertama, apa? Memakai masker. Betul sekali. Yang kedua, memakai hand sanitizer di manapun kalian berada. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, lakukan social distancing dimanapun kalian berada, jaga jarak dengan teman. Baiklah, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Setelah mengamati teks lagu, siswa mampu mengidentifikasi tinggi rendah nada dari teks lagu Menanam Jagung dengan benar. Yang kedua, setelah mendengarkan contoh, siswa mampu menyanyikan notasi lagu Menanam Jagung sesuai tinggi rendah nada dengan aba-aba ketukan dari guru dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Kita masuk pada pembelajaran tentang tinggi rendah nada. Apakah kalian sudah tahu ada nada apa saja? Ya betul. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, dari do sampai si adalah satu rangkaian nada. Dan di sini kita akan belajar tentang tinggi rendah nada. Seperti yang kalian lihat di layar. Untuk nada rendah dalam notasi angka sebuah lagu akan ditulis titik di bawahnya. Do, re, mi sampai si akan diberikan titik di bawah sebagai nada rendah. Semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Berarti nada yang rendah akan berada di sebelah kiri. Semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Untuk nada yang tinggi akan diberi tanda dengan titik berada di atas angka. Itu akan menandakan bahwa itu adalah nada tinggi mulai dari do sampai si. Nanti kalian akan melihat dalam teks lagu Menanam Jagung akan terlihat di sana ada nada tinggi dan nada rendah. Birama dalam lagu ini adalah 4/4. Apa artinya? Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan, di mana satu ketukan bernilai 1/4. Di sana nanti akan bertemu dengan 2 nada yang disambung dengan 1 garis di atasnya. Itu menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan masing-masing dengan nilai 1/8 ketukan. Baiklah, dengan Bu Guru kita bersama-sama menyanyikan lagu Menanam Jagung karya Ibu Sut. Kita menyanyi bersama ya lagu Menanam Jagung karya Ibu Sut. Ikuti Ibu dan kalian nanti menirukan. 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jangkuku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua.
Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa kan? Mudah kok lagunya. Silahkan diulang-ulang bersama dengan orang tua ya, supaya kalian bisa merasakan bagaimana tentang tinggi rendah nada dalam notasi angka lagu Menanam Jagung. Selanjutnya, kalau sudah bisa menyanyikan, kemudian kalian silahkan untuk mengidentifikasi nada tinggi dan nada rendah dalam notasi angka lagu Menanam Jagung tersebut. Apa yang kalian temukan di situ, silahkan dituliskan dalam sebuah bentuk tulisan di buku tugas kalian. Ada nada tinggikah? Atau hanya ada nada rendahkah? Atau ada nada sedang? Pasti bisa ya. Kita tadi sudah bernyanyi tentang lagu Menanam Jagung. Jagung dapat tumbuh karena apa? Air. Apakah air juga merupakan sumber energi? Ayo kita cari tahu. Silahkan diamati. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Kalian pasti akan haus kalau tidak minum air. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Jadi, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Sekarang, amatilah di sekitarmu, tulislah sebanyak-banyaknya manfaat air bagi kamu dalam kotak ini. Dikerjakan di buku tugasmu. Air untuk apa? Untuk minum, apakah untuk memasak, dan lain sebagainya. Tulis yang banyak di buku tugasmu. Kalau sudah dilakukan, perhatikan gambar berikut. Ada siapa di situ? Sedang apa? Ya, ada gambar seorang anak sedang minum dari gelas. Apa yang diminum? Pasti air. Kemudian gambar yang kedua, ada seorang anak yang sedang mandi. Mandi juga menggunakan air. Sekarang diskusikan dengan temanmu, saudaramu, atau orang tuamu. Silakan. Mengapa anak tersebut minum? Mengapa anak tersebut mandi? Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Apakah kita semua membutuhkan air bersih? Apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Apa yang dimaksud dengan hak? Carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat berikut. Perhatikan lagi gambar berikut. Setiap manusia berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Gambar A ini gambar orang sedang apa? Membersihkan sungai, ya betul. Yang kedua, gambar seorang anak sedang apa? Iya, menutup kran jika air di bak telah penuh. Selanjutnya, kalian setelah mengamati gambar tadi, kerjakan dalam bentuk diagram berikut. Apa itu hak? Contoh hak dan yang bukan contoh hak. Kemudian di bawah nanti kalian bisa menyebutkan apa arti hak. Bisa kalian pelajari lagi, diulang lagi gambar yang tadi. Bagaimana hak kalian tentang air? Apakah kalian mempunyai hak air sama dengan yang lain? Apakah setiap manusia mempunyai hak yang sama? Dan apa kita punya kewajiban terhadap air? Sudah tahu atau belum?
Silahkan diisi ya. Nanti bisa dikumpulkan dengan difoto dan dikirim ke dalam grup WA atau grup classroom kalian. Sekali lagi, perhatikan gambar ini. Gambar yang tadi, gambar A dan gambar B. Gambar A membersihkan sungai dan gambar B adalah menutup keran. Manusia berhak mendapatkan air bersih, tapi manusia juga mempunyai kewajiban terhadap air, supaya kita semua dapat merasakan hak kita dengan melaksanakan sebuah kewajiban. Dengan contoh salah satu yaitu membersihkan sungai, supaya nanti airnya tetap terjaga kebersihannya. Kemudian hemat air dengan selalu menutup keran apabila sudah penuh bak yang kau butuhkan, dan menutup keran apabila kalian sudah selesai melaksanakan cuci tangan dan sebagainya. Nah, diskusikan dengan orang tuamu apa saja dampak dari gambar A. Yang kedua, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A. Yang ketiga, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? Apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B? Selanjutnya, apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Carilah contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat berikutnya. Beserta alasan silakan ditulis dalam diagram berikut. Apa itu kewajiban? Diagram apa itu kewajiban. Contoh kewajiban yang harus kita laksanakan dan bukan contoh kewajiban untuk kita. Di bawah nanti silakan ditulis apa arti kewajiban. Kalau sudah selesai, seperti biasa difoto kemudian dikirimkan kepada ibu guru melalui grup WA atau grup classroom yang sudah disediakan. Selanjutnya, setelah kita belajar, perhatikan gambar berikut untuk kalian berlatih. Ada pertanyaan di situ ada gambar 1 dan gambar 2. Ada pertanyaan, apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Kemudian, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Apa yang sebaiknya dia lakukan? Jawablah dalam kolom-kolom tersebut. Gambarnya tidak usah digambar, cukup dituliskan saja. Ini gambar 1, ini gambar 2. Jawabannya yang ditulis dalam kolom tadi, dibuat kolomnya di buku tugas. Gambarnya tidak usah digambar, cukup diberi tulisan gambar 1 dan gambar 2. Hasilnya nanti seperti biasa difoto, ditulis, kemudian difoto dan dikirimkan kepada ibu guru. Hak dan kewajiban kita terhadap air. Apa yang akan terjadi jika kita tidak ada air? Apakah setiap orang berhak mendapatkan air? Apa yang harus kita lakukan terhadap hak kita? Dan apa yang harus kita lakukan terhadap kewajiban kita? Apa perbedaan hak dan kewajiban? Jika semua orang datang kepadanya dengan baik, apa yang akan terjadi? Air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih, dan kita wajib menghemat penggunaannya. Jadi, pasti setelah ini kalian dapat menyebutkan apa perbedaan antara hak dan kewajiban. Dibuat kolom seperti ini, kolom hak dan kolom kewajiban. Di situ nanti akan terlihat apa perbedaan antara hak dan kewajiban. Hari ini kita sudah belajar banyak kan anak-anak? Banyak sekali yang kita sudah pelajari. Apa saja yang sudah kita pelajari? Coba sebutkan.
Iya betul, kita sudah mengidentifikasi nada tinggi dan nada rendah. Menyanyikan lagu, menanam jagung. Yang ketiga, memberikan contoh hak dan kewajiban. Yang keempat, sudah mengetahui perbedaan antara hak dan kewajiban. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah selesai belajar. Semua tugas silakan dikerjakan dan hasilnya nanti difoto, kemudian dikirimkan kepada ibu guru, bapak ibu guru, bisa di grup WA atau grup Classroom yang kalian punya. Apa yang sudah kita pelajari semoga bermanfaat untuk kita semua. Besok kita berjumpa lagi dalam materi selanjutnya, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.